Misal, apa ya, ada yang sedikit menohok gitu, emang agak masuk ke dalam hati, tapi mungkin ya kita kembali lagi sih sama prinsip awal kita kalau misal pacaran beda agama dan kita itu ikhlas untuk menjalani, ya nggak ada salahnya juga. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin aku Felix Fernando, mahasiswa manajemen bisnis angkatan 20 dari UNS, dan aku ada di tim beda agama. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abraham Fernando. Saya sekarang bekerja di salah satu BUMN. Saya tim satu agama. Pertama ya, pacaran beda agama itu benar, Mas Felix? Oke, dari aku dulu ya. Oke, kalau pacaran beda agama itu berat, menurut aku ada benernya. Ada benernya karena kita kan backgroundnya dari agama yang diajarkan dari kecil itu kan berbeda. Jadi mungkin di sini kita juga harus mengerti satu sama lain. Apalagi kalau misal apa ya, tuntutan dari agama salah satu itu lebih besar gitu. Jadi mungkin yang salah satu individunya agamanya lebih kuat gitu. Karena itu kan kita juga harus menyeimbangi dan kita juga harus mengerti. Gitu sih kalau menurut aku. Gitu. Kalau Mas Bram gimana dengan pernyataan itu? Pacaran beda agama tadi ya. Pacaran beda agama, ya saya ada setujunya tadi dari pernyataan dari Mas Felix ya. Bahwasanya ya emang kita dari kecil itu udah dididik untuk di agama A gitu. Jadi kalau misal kita namanya itu kan menyesuaikan ya. Nah itu pasti nanti ada hal yang memberatkan bagi kita gitu. Oke, pernyataan berikutnya, pacaran seagama itu menjamin untuk menikah. Pacaran seagama menjamin untuk menikah. Kalau menurut saya untuk menikah itu kembali lagi ke individunya orang-orang itu yang menjalani pacaran itu sendiri ya. Kalau untuk menikah emang kalau misal beda agama pasti kan banyak pertentangan. Jadi kalau menurut saya hampir 80% itu tergantung pribadinya. Oke, kalau dari Felix setuju nggak? Kalau dari aku, misal pacaran seagama itu bisa yakin untuk menikah, sebenarnya ada keyakinan yang besar karena mungkin sudah backgroundnya sama gitu ya dari agamanya. Tapi kalau menikah itu kembali lagi ke individu masing-masing, benar banget yang dikatain Mas Bram. Kalau individu masing-masing setuju, terus juga dari individu masing-masing itu ada pernyataan untuk oke, ayo kita menikah, berarti ya udah gas aja. Tapi kalau misal dari individu itu ada saling seleknya atau mungkin masih susah menerima satu sama lain walaupun satu agama, itu juga menurut saya kembali lagi difikirkan lagi begitu. Oke. Pacaran yang beda agama itu lebih banyak tekanan dan cibiran. Yang beda agama. Iya, Oke, dari aku iya. banget. Ya, amat sangat banyak ya yang membuli kalau misal ada pacaran sama yang beda agama gitu. Apalagi kalau misal ya itu tadi backgroundnya yang berbeda, terus juga ternyata tidak disangka-sangka kalau misal aku yang, ya ini dari aku aja, aku yang seorang Felix, ya teman-teman tahu kalau misal dari background agama pun aku yang ya sebenarnya nggak agamis banget ya, tapi dipandangnya itu wah orang yang Kristen banget gitu loh, dan itu tiba-tiba mendapat pacar yang tidak seagama. Jadi mungkin di sini pun menjadi bahan-bahan olokan walaupun mereka cuma sekedar ejek-ejek gitu, tapi kalau misal apa ya, ada yang sedikit menohok gitu, emang agak masuk ke dalam hati. Tapi mungkin ya kita kembali lagi sih sama prinsip awal kita kalau misal pacaran beda agama dan kita itu ikhlas untuk menjalani, ya nggak ada salahnya juga. Oke, kalau menurut Mas Bram gimana? Kalau menurutku emang iya. Maksudnya gini, dari tetangga aja ya, lingkungan sekitar kita itu pasti nanti timbul suatu pro dan kontra gitu. Saya dari tim yang seagama aja kalau misal nih melihat teman saya gitu berbeda agama pacaran itu menurut saya mempertanyakan gitu. Apakah benar, apakah bisa terus gitu. Jadi menurut saya itu kalau cibiran itu pasti akan mendengar ya, pasti akan terdengar cibiran dari mana-mana gitu. Tapi kembali lagi ya, itu ke yang menjalaninya. Oke.
Pacaran yang beda agama itu belajar toleransi ya, atau toleransinya lebih tinggi, Felix? Oh, dari aku dulu. Oke, buat pertanyaan ini ya emang bener, belajar toleransi seperti yang udah aku jelasin tadi, kayak saling mengingatkan ibadah satu sama lain seperti ayo sholat waktunya jam segini segini segini, terus kalau minggu juga dianterin boleh banget ke gereja gitu sih. Terus juga kan kita kalau misal pacaran beda agama itu juga tahu apa ya istilahnya, tahu pembelajaran agama sedikit demi sedikit itu tersirat gitu loh, dari mungkin waktu dia membaca suatu surat kah, atau mungkin aku yang baru membaca Alkitab, atau mungkin lewat ucapan kalau misal Bismillah itu artinya seperti ini, atau mungkin Shalom itu artinya seperti ini gitu sih. Itu juga bisa menjadi salah satu ilmu secara tidak langsung juga untuk kita itu juga saling mentoleransi satu sama lain. Kalau menurut aku sih benar juga yang dikatakan sama Felix tadi, bahwasanya yang terpenting ada toleransi dalam beribadah. Jadi kalau menurut aku dari tim yang seagama, jadi toleransi beribadah itu sangat penting. Maksudnya jangan sampai kita itu pacaran tapi meninggalkan ibadah kita. Maksudnya ini beda agama gitu. Maksudnya kita harus saling mengerti, dan yang dikatakan Mas Felix tadi bahwasanya saling mengantar gitu ya, saling mengantar beribadah gitu kan, saling mensupport. Kayak gitu bentuk toleransinya gitu. Oke, next question. Pacaran seagama itu minim masalah. Sudah. Sebenarnya kalau dikatakan minim masalah, kalau masalahnya itu ibadah, it's fine. Ya emang kita karena melakukan bersama-sama gitu, saling mengingatkan, ayo sholat jamnya sama. Contohnya kalau yang muslim gitu, jamnya sama waktunya, jam 12 sholat bersama. Tapi kalau masalah di luar itu kembali lagi pada orangnya gitu. Kalau masalah agama, kalau menurut saya nggak ada masalah gitu. Gitu ya. Santai Mas. Santai Indra. Enggak bercanda. Oke. Oke, aku yang takut tanya ini. Felix gimana pendapatnya? Kalau dari aku, yang seagama akan minim masalah itu bener gak bener sih ya. Terkait agama pun sebenarnya ya pasti pernah lah kalau misal ngajakin sholat, apalagi kalau udah pacaran bertahun-tahun gitu ya, seagama nih ngajakin salah satu buat sholat, yang satunya males, kan ya bertengkar gitu sih. Contoh kecilnya seperti itu. Jadi mungkin ya rodok bosen nih, ya lagi kembali ke pribadi masing-masing, bisa menilai satu sama lain. Kalau misal satu sama lain memahami, pastinya juga akan minim masalah juga kalau misal agamanya sama dan mungkin dia juga berpikiran sama begitu ya. Kenapa Oke. ketawa? Baik. Oke. Next question. Pacaran beda agama itu semakin lama akan semakin merasa bersalah. Felix. Oke, kalau dari aku bener juga akan semakin lama itu akan semakin muncul rasa bersalah yang banyak, itu emang ada. Apalagi kalau misal ya sudah bertahun-tahun apa ya menjalin hubungan gitu loh, dan tidak ada titik temu yang bakal nantinya akhirnya bakal seperti apa, walaupun ya masih jauh banget sih kalau dari umur yang sekarang. Tapi rasa bersalah itu pasti ada. Kalau misal nih dari orang tuanya pun belum tahu kalau misal kita berpacaran gitu kan, juga ada rasa bersalah di sana, membohongi orang tuanya, atau mungkin juga dari diri sendiri kalau misal baru ingin sendiri dan masih memikirkan hal-hal yang mungkin tidak bisa di-sharekan sama yang berbeda agama mungkin gitu. Itu juga salah satu hal yang menurutku kebohongan ke diri sendiri juga gitu loh. Biar nantinya tuh sebenarnya pengennya nggak toksik ke diri sendiri, tapi kalau misal diri sendiri pun juga tidak bisa terbuka antara satu sama lain, apalagi yang beda agama, itu juga menurutku semakin banyak rasa bersalah walaupun tidak diungkapkan secara langsung. Gitu. Mas Bram dengan statement itu bagaimana? Kalau menurut saya ada setujunya saya dengan pendapat Mas Felix. Jadi rasa bersalah, saya pernah ada suatu temen gitu cerita kepada saya, dia merasa bersalahnya itu sebenarnya gini, udah terlalu jauh, udah terlalu lama pacaran, padahal dia tuh tahu, maksudnya orang tuanya itu tuh tidak setuju, tapi dia terus menjalin hubungan dan mungkin di akhir hubungannya itu tidak mengenakan gitu, mungkin
itu yang dirasakan, yang dimaksud rasa bersalah gitu. Jadi merasa bersalah kenapa kok udah semakin jauh, udah terlalu jauh, dan sehingga membuang waktu gitu. Nah itu yang membuat rasa bersalah itu. Oke. Oke, next question. Yang pacaran seagama biasanya selalu membahas ke jenjang yang lebih serius. Gimana, Mas? Ya, kalau itu ada benarnya juga. Kalau pacaran seagama itu membahas ke jenjang yang lebih serius. Jadi karena kita kan bertemu itu udah satu visi ya, satu visi satu misi. Kita namanya berpacaran itu kan saling mengenal. Jadi apalagi udah satu agama, jadi lebih berpotensi kita untuk membicarakan hal itu. Jadi ke jenjang yang lebih serius lagi gitu. Karena mungkin dari orang tua juga sudah memberikan restu seperti itu. Oke, gitu. Felix? Oke, kalau dari aku juga bener banget yang dikatain sama Mas Bram. Untuk teman-teman yang satu agama itu pasti mereka sudah adalah pandangan seperti itu. Tapi kalau menurut aku mungkin kalau di awal ya belum ya. Di awal itu masih mungkin ya pengennya masih pacaran-pacaran gitu. Tapi kalau misal udah di tahap yang 1 tahun atau mungkin 2 tahun gitu, mungkin mereka sudah memikirkan lagi lah untuk nantinya itu hubungan kita akan dibawa kemana gitu. Terus juga pacaran satu agama itu kan masih banyak yang bisa difikirkan juga. Jadi mungkin ya bisa dikatakan langsung mengarah ke sana gitu juga bisa. Maksud Mas ada nggak sih Iya. pacarnya? Nah, mau nggak sih atau kepikiran nggak sih, pernah kepikiran nggak kalau, atau mungkin juga pernah tertarik nggak kalau kayaknya aku pengen deh pacaran beda agama. Kalau dari pribadi saya kan sebenarnya setiap orang tuh pasti ingin pacaran itu satu agama gitu ya. Ya maksudnya kita mengurangi problem lah gitu kan. Kalau misalnya problem dari orangnya ya itu tergantung masing-masing aja sifatnya. Tapi kalau misal kepikiran untuk berpacaran dengan yang beda agama, kalau menurut saya pribadi saya tidak kepikiran gitu. Tidak mau ya? Tidak mau. Oke. Felix. Iya. Felix pernah merasakan pacaran beda agama. Felix mau nggak untuk mengulangi lagi? Maksud saya, ini cari pacar sembarang, bodo amat pacar gue seagama atau enggak, atau udah aku capek aku yang seagama aja. Kalau dari aku mungkin gimana ya? Aku lebih ke menerima karena bukan dari agamanya gitu loh. Kalau misal nanti disuruh untuk mengulangi, lah kalau aku nyaman ya udah nggak apa-apa gitu. Terus kalau bicara soal beda agama lagi, itu menurutku bukan hal yang nggak umum lagi gitu loh. Sebenarnya aku tuh juga pengen punya pacar yang satu agama biar bisa ke gereja bareng lah, biar bisa saling mendoakan bareng. Tapi ya apa daya kalau malah tidak nyaman gitu loh sama sesosok yang malah satu agama. Apalagi kalau tuntutannya itu masalah ibadah, kayak nantinya ayo minggu harus ibadah, harus gini, nanti bangun jam segini ya aku jemput. Tapi kalau misal dari mood kita maunya ibadah sore kan yo rada selek yo engko. Itu juga salah satu yang membuat aku tuh sedikit bukan tertekan, membuat aku tuh sedikit tidak dulu gitu loh, nggak dulu gitu. Jadi mungkin ya banyak plus minusnya kalau pacaran seagama juga kalau dari aku. Kalau dari aku seperti itu sih, begitu. Oke. Baik.